Kisah Perang Bir Mauna. Pertempuran Bir Mauna sangatlah terkenal. Ada 70 sahabat yang semuanya syahid dalam pertempuran itu. Mereka adalah Qura, yaitu para hafiz Al-Quran. Mereka ada beberapa orang muhajirin dan orang ansar yang lebih banyak jumlahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai mereka karena sibuk berzikir dan tilawat Al-Quran pada malam hari. Dan pada siang harinya, mereka membantu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengumpulkan kayu bakar, air, dan sebagainya. Suatu ketika, jamaah yang makbul ini diminta oleh serombongan penduduk Najd, yaitu kaum Bani Amir dengan pimpinan Amir bin Malik yang terkenal dengan julukannya Abu Bara. Dengan perlindungan darinya sebagai pemimpin, mereka meminta agar dikirim beberapa orang sahabat untuk bertablik dan mengajari umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hatiku berkata bahwa para sahabatku ini dalam bahaya. Aku cemas mereka tidak sampai ke tujuannya." Namun karena utusan itu memberikan alasan-alasan yang cukup kuat, beliau mengizinkan 70 sahabat diutus kepada Bani Amir. Dan beliau menulis surat yang dititipkan kepada jamaah untuk ketua Banu Amir, yaitu Amir bin Tufail. Isinya adalah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya untuk masuk Islam. Jamaah ini bertolak meninggalkan Madinah dan tiba di suatu tempat bernama Bir Mauna. Lalu dua orang sahabat, yaitu Umar bin Umayyah dan Munzir bin Umar radhiyallahu anhuma, ditugaskan menggembalakan unta-unta milik jamaah. Sedangkan Haram radhiyallahu anhu dengan dua kawannya ditugaskan menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amir bin Tufail. Tertiba, ia berkata kepada kedua kawannya, "Tunggulah di sini, aku akan masuk ke sana. Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini. Daripada kita bertiga terbunuh, lebih baik salah satu yang terbunuh." Amir bin Tufail adalah keponakan Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa jamaah sahabat tersebut. Sebenarnya Amir bin Tufail sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Haram radhiyallahu anhu menjumpai Amir bin Tufail dan menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Namun, tanpa membaca surat itu, Amir bin Tufail langsung menombak dada Haram radhiyallahu anhu hingga syahid. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Haram radhiyallahu anhu sempat berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang." Ia syahid dengan kalimat itu. Amir bin Tufail sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal, menurut bangsa manapun, membunuh seorang utusan itu tidak dibolehkan. Ia juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapat perlindungan dari pamannya sendiri. Setelah mensyahidkan sahabat tersebut, Amir mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang Islam. Namun kaumnya merasa ragu, karena kaum muslimin telah memperoleh perlindungan dari Abu Bara. Melihat hal itu, Amir bin Tufail segera mengumpulkan orang-orang di pihaknya, sehingga terkumpullah suatu kelompok besar yang menyerang 70 orang sahabat tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhuma melawan mereka dengan gigih. Namun mereka dikepung oleh orang-orang kafir sehingga semuanya gugur terbunuh, kecuali seorang sahabat bernama Ka'ab bin Zaid radhiyallahu anhu yang masih hidup.
Ia disangka telah gugur sehingga ditinggalkan begitu saja. Sedangkan yang lainnya telah syahid. Sedangkan Munzir dan Umar radhiyallahu anhuma yang ditugaskan menggembalakan unta melihat ke langit dan terlihat burung-burung pemakan bangkai berterbangan di dekat tempat itu. Keduanya berkata, "Kita harus segera kembali, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kawan-kawan kita." Ketika tiba, mereka menjumpai kawan-kawan telah syahid dan semua kendaraan mereka penuh dengan darah. Mereka terus mengelilingi mayat-mayat tersebut, lalu bermusyawarah mengenai apa yang harus mereka lakukan. Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu mengusulkan, "Mari kita kembali dan memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Tetapi Munzir radhiyallahu anhu berkata, Berita ini pasti akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Hatiku berkata kita jangan kembali dan hati kecilku mengatakan, jangan menghindari mati syahid, sebaiknya kita segera menyusul kawan-kawan kita yang telah syahid di sini. Keduanya sepakat untuk menyerang musuh. Pada akhirnya, Munzir pun mati syahid dan Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu ditawan sebagai budak oleh orang-orang kafir. Namun karena Ibu Amir bin Tufail telah bersumpah akan membebaskan seorang budak, maka Amir bin Tufail bertanggung jawab melaksanakannya, sehingga ia terpaksa membebaskan Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat yang syahid ada seorang hamba sahaya milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Dan yang membunuh Amir adalah Jabar bin Sulami. Jabar bin Sulami bercerita, "Ketika kulemparkan tombak ke arahnya dan tepat mengenai sasaran, ia mati syahid sambil berkata menjelang mautnya, 'Demi Allah, aku telah berhasil.' Kulihat mayatnya terbang ke langit dan menghilang. Aku sangat takjub dengan kejadian itu sehingga aku terus memikirkannya. Akhirnya, aku berkata kepada orang-orang, aku telah membunuhnya dengan tombak hingga mati. Tetapi ketika mati ia berkata, aku telah berhasil." Apakah arti keberhasilan itu? Orang-orang memberitahu kepadaku bahwa itu adalah kejayaan mendapatkan surga. Disebabkan peristiwa itulah akhirnya aku masuk Islam. Faedah. Demikianlah pribadi-pribadi Muslim yang patut dibanggakan. Mereka benar-benar lebih mencintai syahid daripada orang-orang yang mencintai minuman keras. Demikianlah keadaan dunia. Barang siapa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan keberhasilan dengan penuh keyakinan. Karena itu, barang siapa mendapatkan syahid, sesungguhnya ia telah berhasil.